80 hari kami tegak antara berantak yang sungguh gelap. Andai saja si pincang tidak bertapa dengan kain musuhnya dan kami tidak ikut mencicipinya, mungkin saja kami akan mati kelaparan secara bersamaan. Lalu luka punggung yang basah tiap minggunya akan menyerah dan mengering bersatu bersama lalat yang kelaparan. Dua mayat di depan saya adalah saya penyebabnya. Saya yang membunuh mereka. Saya si binatang jalan yang mengkhianati perlawanan. Saya akan memberitahu kronologi jelas tentang mengapa saya kejam membunuh kedua rekan saya. Semua berawal dari si pincang. Si pincang yang menghabiskan akhir hidupnya hanya untuk berdiam diri di atas kediamannya. Ia menghabiskan waktu untuk bertapa, sangat ia bisa melihat Sang Tuhan yang Maha Esa dan mulai mengadu kepadanya. Kami adalah mata-mata gerilya yang tertangkap. Ikatan rantai-rantai ini sungguh tidak berarti karena di depan sana harus bersenapan yang siap menembak pada kami. Setiap 7 hari, pada malamnya, para penjaga-penjaga itu datang dari iblis yang melihat kami seperti kutu-kutu kecil yang mudah mati. Kami diselimuti rasa takut, bahkan kepala kami yang kapan saja bisa meledak. Senapan mereka telah menodong otak-otak kecil kami. Kami dipaksa untuk membocorkan rencana perlawanan kawan-kawan sebelum kami. Setiap kami berpura-pura tuli, cambuk-cambuk mereka mengikis daging-daging punggung kami. Dan ketika kami mulai merintih, garam-garam terlaut kami sendiri tetap berada di antara kulit kami yang terbuka. Kami makan satu kali sehari, itu pun terpaksa menyangka makanan sisa iblis berkulit putih dengan bau air liur khas rempah-rempah kami. Akan aku katakan kepada kau Tuhan, aku adalah senyap. Aku ingin sekali lenyap. Dan lagi, si pincang yang kehabisan akalnya mulai menutupi lagi wajahnya dengan kain lusuh itu dan melanjutkan pertapaannya. Lalu di sebelah sana, si Pekok nyanyikan lagu perjuangan yang sudah tidak ada artinya. Ilhamos Manasar Pendidikan Indonesia Arno Zenli kita Dan tiba-tiba saya sepinggang terjatuh. Dia mengarang saya, berteriak sekeras mungkin sangat yang kelihatan seribu masalah setan. Hei, hentikan perjuangan! Negeri ini tidak pantas untuk diperjuangkan. Sumpah kita, biarkan supaya itu menjadi sumpah serapah. Dengar hal itu, kebencian saya mulai menumpuk pada si pincang dan saya berkata, "Hei, hari kita ketemu. Iya, kami putra dan putri Indonesia
darah satu tanah air Indonesia. Setelah aku mengingatkan dia sumpah yang pertama, dengan remeh si pincang tertawa dan mulai mengatakan hal yang tidak masuk akal. Tanah yang mana? Tanah yang mana? Tanah yang dijual ke negara asing. Pasir-pasir yang digeruk untuk memperkaya negara-negara lain. Tanah yang telah menjadi saksi atas pertumpahan darah perjuangan kita. Sudah tidak ada harganya. Aku telah melihat Indonesia dipenuhi mafia-mafia tanah yang tidak akan membiarkan rakyat berdaulat atas tanahnya sendiri. Sungguh, negeri ini sudah tidak ada harganya. Sekali lagi, aku berusaha tidak peduli dan mencoba mengingatkan sumpah yang selanjutnya. Tetapi kali ini, si Pekuk di sebelah sana memakai kain lusuh yang sama dan mulai mengatakan hal yang tidak masuk akal lainnya. Tapi kami telah bersumpah, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Sudah tidak ada bangsa Indonesia. Ada bangsa egois yang memikirkan dirinya sendiri. Ketika negeri ini telah merdeka seutuhnya, pemuda-pemudi seperti kita akan mengganti pulpen dan mesin ketik sebagai senapan dan pistol tangan mereka. Kita yang berjuang untuk hak-hak rakyat biasa akan diganti oleh orang-orang bersenjata yang akan saling bersapa dengan suara dor, dor, nah. Di mana letak keamanan jalan? Sudah tidak ada lagi kemerdekaan. Mereka menindas dan ditindas sama bangsa. Mereka bukan penjajah asing. Mereka adalah bangsa Indonesia. Pemuda masa depan sangat suka berbicara. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Aku ini buta huruf. Aku tidak pandai menulis. Kita semua, kita bukanlah kaum terdidik. Kami adalah kaum tertindas. Kami tumbuh di medan perang. Kami tidak bisa belajar. Dan negeri yang kami perjuangkan ternyata tidak berubah. Anak seumuran kami masih saja mengejak. Mereka membuat bahasa-bahasa baru yang mengikis bahasa Indonesia.
mereka bodohnya seperti kami. Tidak, berbodoh, lebih berbodoh. Dan dilakukan musuh terlihat begitu nyata, sangat sulit untuk tidak percaya dan sangat sistem otomatis telah dipasang oleh Maha Kuasa. Teman-teman kami sudah memberi kode yang sangat jelas bahwa sudah saatnya kami mengakhirinya. Senjata terakhir kami yaitu rantai yang terikat masing-masing tangan kami. Bengkok membunuh si Pincang sebagai babak yang pertama. Si Pincang kehabisan nafas lalu terjatuh sebagai pejuang yang naas. Lalu saya membunuh si Bengkok sebagai babak yang kedua dengan cara yang sama. Saya lilitkan rantai yang panjang ini leher si Bengkok dan mendorong punggungnya dengan kaki saya dihina dan ia bisa bertegak di atas surga yang Maha Kuasa. Lalu tersisa saya seorang. Walau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh-sedan itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulannya yang berbuat. Walau perlu menembus kulitku, aku akan tetap meradang menerjang duga. Dan ku mau berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.